271. Berita mengenai Yuda yang diangkat menjadi panglima tertinggi, memiliki plakat emas, dan menjatuhkan Candika sudah tersebar di seluruh kemah militer. Pada saat ini, ada sebagian jenderal yang merasa gembira, tetapi ada juga sebagian yang terlihat tidak senang. Orang-orang yang merasa tidak senang adalah pejabat militer yang diangkat oleh keluarga Susilo. Mereka juga termasuk bagian dari keluarga bangsawan. Kalian gak perlu begitu sungkan. Yuda menunjuk ke arah Wira, lalu berkata, ini adalah Tuan Wahyudi, penasihat militer yang kuundang. Kelak, apa yang diperintahkannya juga merupakan perintahku. Penasihat militer. Ada banyak orang yang mengamati Wira dengan penasaran. Orang yang diundang Panglima Yuda sebagai penasihat militer pasti memiliki bakat yang luar biasa. Panglima Yuda, setahuku, Tuan Wahyudi hanyalah seorang pelajar yang belum pernah berperang. Mana mungkin dia bisa memerintah kami? Kalau kami menurutinya dan kalah dalam perang ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Tiba-tiba, Letnan Jenderal Herdian berjalan maju dan berseru dengan ekspresi tidak senang. Mendengar ucapannya, jenderal-jenderal lain pun merasa heran. Herdian adalah keluarga inti dari keluarga Susilo. Dia datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk melindungi Candika. Aku ini panglima tertingginya. Kalau kalian mematuhi perintah militer dan kalah berperang, tentu saja aku yang akan bertanggung jawab. Tapi, kalau ada yang berani merencanakan pemberontakan, jangan salahkan aku menghukum kalian dengan hukum militer. Jawab Yuda dengan ekspresi muram. Dengan adanya ucapan Panglima Yuda ini, kami sudah tenang. Herdian menangkupkan tangannya dan melanjutkan, Panglima Yuda, kebetulan kami memang punya beberapa masalah mendesak yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau Tuan Wahyudi membantu kami menyelesaikannya? Ekspresi Yuda langsung bertambah suram. Wira berkata sambil tersenyum. Coba katakan. Letnan Jenderal satu ini jelas-jelas ingin mempersulit dan mempermalukan Wira. Dia juga ingin menjatuhkan wibawa Yuda secara tidak langsung. Herdian berkata dengan serius, saat ini, jumlah prajurit kita lebih sedikit dari musuh. Lagian, para prajurit sudah tidak digaji selama setengah tahun. Harap Tuan Wahyudi membantu kami menyelesaikan masalah ini, ada banyak jenderal yang mengerutkan kening. Penyebab utama moral prajurit sangat rendah adalah tidak ada yang merasa Nuala bisa memenangkan perang ini. Mengenai prajurit yang tidak digaji, selain karena pihak pemerintah yang terus menunda, gaji mereka juga tidak berhenti dipotong oleh orang-orang seperti Candika dan Herdian. Ini adalah hal yang sudah biasa terjadi di militer. Tidak akan ada orang yang bisa menyelesaikan isu sulit yang tiba-tiba diangkat Herdian ini. Yuda juga mengerutkan keningnya. Gaji prajurit yang ditunggak adalah masalah besar. Tidak peduli siapapun yang datang, orang itu juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Prajurit sudah tidak digaji selama 6 bulan. Wira langsung terkejut. Tidak heran apabila prajurit Nuala kalah berperang. Bagaimanapun juga, mereka diharuskan untuk mempertaruhkan nyawa tanpa dibayar. Setelah merenung sejenak, Wira berkata, apa yang dikatakan Jenderal Herdian benar. Masalah ini memang harus diselesaikan. Herdian pun mencibir, kalau begitu, semoga Tuan Wahyudi bisa menyelesaikan masalah ini. Ngomongnya memang gampang. Tapi, total gaji dari 20-an ribu prajurit selama 6 bulan sudah lebih dari 100 juta gabak. Aku mau tahu bagaimana kamu mau menyelesaikan masalah ini. Pikir Herdian. Wira berkata, kebetulan, Komandan Candika sudah mendapatkan banyak uang gelap dari menjual surat izin jalan selama 2 hari ini. Berhubung Jenderal Herdian ingin meminta gaji untuk para prajurit, kamu boleh pergi ke kediamannya untuk menyita uang-uang itu. Nanti, aku dan Panglima Yuda akan membagikannya kepada para prajurit. Kamu. Herdian langsung murka. Dia tidak menyangka Wira akan menyuruhnya pergi menyita uang Candika. Tindakan ini akan membuat Candika dan keluarga Susilo mengira bahwa dirinya sudah berkhianat demi keuntungan. Hal ini tidak ada bedanya dengan menggali lubang kubur sendiri. Setelah mendengar jawaban Wira, para jenderal pun terkesiap dan berpikir, Tuan Wahyudi benar-benar kejam. Dia menyuruh Herdian mengkhianati pendukungnya sendiri. Wira menunjukkan plakat emas dan berkata, memangnya Jenderal Herdian berniat untuk melawan perintah militer. Brooke. Herdian langsung berlutut dengan ketakutan dan menjawab, jangan marah, Tuan Wahyudi. Aku akan pergi sekarang juga. Jika Herdian berani membantah perintah Wira yang memiliki plakat emas, itu artinya dia melanggar peraturan militer dan akan langsung dieksekusi. Para jenderal terkesiap lagi. Mereka tidak menyangka Yuda akan menyerahkan plakat emas yang merupakan senjata paling mematikan itu kepada Wira. Kalian juga bawalah pasukan untuk membantu Jenderal Herdian. Ingat, jangan meninggalkan sepeser pun. Bab 272. Wira menunjuk ke arah 2 jenderal batalion. Sebab, kedua orang ini tidak mampu menahan kesenangan mereka saat melihat Herdian berlutut dan mendengar tentang penyitaan uang Candika. Baik. Kedua jenderal batalion itu menangkupkan tangan, lalu pergi ke kediaman Candika bersama dengan Herdian.
Pada saat ini, sekelompok jenderal menatap Wira dengan ketakutan. Di sisi lain, Yuda hanya tertawa ringan. Para jenderal militer hanya takut pada otoritas. Jadi, mereka harus diintimidasi supaya bisa diatur dengan mudah. Wira bertanya, siapa yang masih punya pertanyaan? Seorang letnan jenderal bernama Aksa berjalan maju dan berkata sambil menangkupkan tangannya, Tuan Wahyudi, saat ini, moral prajurit sangat rendah. Mereka merasa Nuala pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Meskipun digaji, para prajurit juga nggak akan punya semangat tempur. Kita harus bisa memenangkan peperangan untuk meningkatkan moral mereka. Bagaimana Tuan Wahyudi bisa memimpin kami untuk meraih kemenangan? Para jenderal menatap Aksa dengan heran. Bangsa Agrel memiliki 100.000 pasukan berkuda yang semuanya juga merupakan ahli panah. Kekuatan tempur mereka sangat kuat dan tiada duanya. Sementara itu, hanya ada 20.000 prajurit di kota ini. Di antara mereka, hanya ada 3.000 prajurit berkuda, 5.000 ahli panah, 5.000 ahli pedang, dan 5.000 ahli tombak. Sisa 2.000 orang adalah prajurit pendukung. Jika benar-benar berperang melawan bangsa Agrel, dapat dikatakan bahwa prajurit Nuala pasti kalah. Namun, Aksa malah mengatakan bahwa tanpa memenangkan perang, moral prajurit tidak akan meningkat. Aksa adalah orang keluarga Susilo. Jadi, dia juga mengajukan pertanyaan yang sulit untuk Wira. Wira menjulingkan matanya dan bertanya. Siapa bilang moral prajurit hanya bisa ditingkatkan dengan memenangkan perang? Aksa menjawab, kalau begitu, aku mau tahu bagaimana Tuan Wahyudi bisa meningkatkan moral prajurit tanpa memenangkan perang. Wira memberi perintah, suruh prajurit pengirim pesan kemari. Yuda dan para jenderal sangat penasaran apa yang ingin dilakukan Wira. Begitu prajurit pengirim pesan datang, Wira langsung memberi perintah tanpa memedulikan jenderal-jenderal yang ada di sana. Setelah mendengar ucapan Wira, para jenderal langsung tercengang, sedangkan Yuda merasa tersipu dan Aska merasa sangat marah. Tidak lama kemudian, prajurit pengirim pesan mulai berteriak sambil berlarian ke tembok kota, tengah kota, dan perkemahan militer. Prajurit-prajurit sekalian, Jagabus sudah tertolong. Jabatan Candika, si pecundang itu sudah dicabut. Istana mengangkat Panglima Yuda menjadi Panglima tertinggi untuk memimpin kita mengalahkan bangsa Agrel. Kalian seharusnya tahu siapa Panglima Yuda, kan? Dia itu Panglima Muda pasukan Sirah Hitam dan pernah memimpin pasukan Sirah Hitam untuk mengalahkan bangsa Agrel hingga Raja Tanui lari ketakutan. Apa kalian tahu bagaimana tampang Raja Tanui dalam perang itu? Dia bahkan tidak sempat memakai celananya dan langsung melarikan diri sambil menunggangi kudanya, dengan telanjang bokong. Bokongnya juga berdarah gara-gara itu. Kawan-kawan sekalian, para prajurit dari pasukan Sirah Hitam juga merupakan penduduk kerajaan Nuala. Kenapa mereka bisa membuat bangsa Agrel ketakutan, tapi kita nggak bisa? Apa kalian pernah memikirkan alasannya? Sebenarnya, alasannya bukan karena kita tidak mampu, tapi karena komandan kita tidak kompeten sehingga menyulitkan pasukannya. Selama ini, Candika tidak pernah datang ke garis depan. Dia hanya bersembunyi di kediamannya dan bersenang-senang setiap hari. Dia bahkan tidak tahu di mana letak gerbang kemah militer. Sementara itu, Panglima Yuda selalu mendampingi para prajuritnya dan tidak pernah mengurangi gaji prajurit. Saat menyerang musuh, dia selalu menerjang di paling depan. Saat pasukan harus mundur, dia juga bertahan di paling belakang. Apabila seekor harimau memimpin sekelompok domba itu bisa menjadi segarang harimau. Tapi, kalau seekor domba memimpin sekelompok harimau itu juga akan berubah seperti domba yang lemah. Ini juga alasan kenapa sebelumnya pasukan Sirah Hitam yang dipimpin oleh Panglima Dirga dan Panglima Yuda berhasil mengalahkan bangsa Agrel. Kita kehilangan perbatasan Loko bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena Komandan Candika yang tidak kompeten. Sekarang, Panglima Yuda sudah datang untuk memimpin kita. Jadi, kita sudah terselamatkan. Panglima Yuda dan Tuan Wahyudi akan segera membagikan gaji kita. Mereka ingin kita berubah dari seekor domba menjadi harimau. Kita pasti bisa mengalahkan bangsa Agrel dan meraih prestasi militer untuk membuat leluhur kita bangga. Para penduduk sekalian, kalian sudah tidak perlu kabur. Jagabus sudah terselamatkan. Panglimanya sudah diganti. Ratusan prajurit pengirim pesan tidak berhenti berlarian dan berteriak. Moral prajurit pun perlahan-lahan meningkat. Mata para prajurit yang awalnya terlihat tidak bersemangat menjadi berbinar, wajah mereka juga dipenuhi semangat juang. Melihat situasi ini, Yuda dan para jenderal pun tercengang. Mereka tidak menyangka tindakan seperti ini juga bisa meningkatkan moral prajurit. Di sisi lain, ekspresi Aska menjadi semakin suram. Dia sudah secara tidak langsung merusak reputasi Candika dan perbuatannya ini jauh lebih parah daripada Herdian. Dasar wira bajingan, begitu mendapatkan kembali jabatanku, aku pasti akan menghabisimu. Candika yang dikurung di rumah sudah benar-benar murka. Sebelumnya, ada yang datang menyita uang-uangnya. Sekarang, dia malah mendengar teriakan yang memakinya di luar. Meskipun semua ini memang kenyataan, tidak ada banyak orang yang berani mendiskusikannya. Namun, sekarang,
Hal ini sudah menjadi pembicaraan hangat di seluruh kota dan markas militer. Jika tersebar sampai ke ibu kota, dia tidak mungkin bisa mendapatkan kembali jabatannya untuk selamanya. Begitu mendengar kabar ini, penduduk kota akhirnya merasa lega juga. Mereka tidak berhenti berlarian untuk menyebarkannya, juga memaki Candika yang tidak kompeten dan memuji Panglima Yuda dari pasukan Zirah Hitam yang gagah. Perlahan-lahan, semua orang mulai merasa prajurit Nuala memiliki harapan untuk menang. Bahkan ada banyak keluarga besar yang mulai ragu apakah mereka harus meninggalkan kota atau tidak. Mereka tahu bahwa sebagian besar ucapan yang disebarkan prajurit pengirim pesan memang adalah kenyataan. Namun, mereka tidak yakin prajurit Nuala benar-benar bisa mengalahkan bangsa Agrel meskipun dipimpin oleh Yuda. Bagaimanapun juga, pasukan Zirah Hitam sudah bubar. Namun, ucapan prajurit pengirim pesan yang tidak berhenti tersebar seolah-olah sudah mencuci otak mereka. Setelah sering mendengar ucapan-ucapan itu, mereka pun merasa bahwa pasukan Nuala benar-benar bisa memenangkan perang ini. Perubahan yang signifikan ini segera menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat di dalam kota. Seekor elang dari sebuah keluarga pun terbang ke markas bangsa Agrel. Bab 273. Di kediaman Gumilar. Hahaha. Wira benar-benar bernyali dan selalu melakukan hal-hal yang berada di luar dugaan. Setelah mendapat kabar dari kemah militer, Putro pun tertawa terbahak-bahak. Fabrian bertanya dengan heran, "Paman, bukannya Paman Wira hanya menyuruh orang untuk menyampaikan pesan? Apanya yang istimewa?" Putro berdesah pelan, "Di dunia ini, sebagian besar orang itu bodoh dan akan percaya pada apa saja yang dikatakan orang lain. Kali ini, pesan yang disampaikan Wira ada yang benar dan ada juga yang palsu. Tapi, nggak peduli benar atau palsu, asalkan diucapkan berulang kali, semua penduduk dan prajurit akan percaya. Begitu percaya, mereka akan punya semangat juang. Dengan begitu, melindungi kota nggak akan jadi masalah lagi." Fabrian bertanya dengan khawatir, "Paman, apa menurutmu Paman Wira bisa membantu Yuda memenangkan perang ini?" Putro tersenyum pelan, lalu menjawab, "Awalnya, aku sedikit khawatir. Tapi setelah melihat tindakannya yang berani ini, aku rasa dia bersedia tinggal karena punya cara untuk memenangkan perang ini." Plop, plop, plop. Kereta kuda keluarga Barus sedang berkeliling kota Farel menatap para prajurit pengirim pesan yang berlarian untuk menyebarkan berita, lalu menyadari perubahan ekspresi rakyat jelata. Dia pun bertepuk tangan dan berkata, "Hebat, hebat sekali. Tuan itu benar-benar sangat hebat." Gadis berpakaian ungu bertanya dengan heran, "Apanya yang hebat?" Farel menjawab dengan cemberut, "Baik sastrawan maupun pejabat militer, mereka semua mementingkan reputasinya. Tapi, tuan ini sama sekali nggak peduli dengan reputasinya dan menyuruh orang untuk menyebarkan berita ini. Tak disangka, caranya yang berandal ini sangat berpengaruh. Setelah sering mendengarnya, bahkan aku juga merasa kita pasti bisa memenangkan perang kali ini." Gadis berpakaian ungu bertanya, "Jadi, apa kita bisa memenangkan perang ini?" Farel berdesah, biarpun Yuda mewarisi taktik perang dan keberanian Panglima Dirga, kemampuan yang dimilikinya masih kalah jauh dari Panglima Dirga. Sekarang, pasukan Zirah Hitam yang tak terkalahkan juga sudah bubar. Dengan hanya mengandalkan prajurit kota untuk menghadapi Raja Tanui yang licik dan membawa pasukan besar, aku rasa kemungkinan memenangkan perang ini sangatlah rendah. Ekspresi gadis berpakaian ungu langsung menjadi suram. "Cantik, jangan sedih dulu. Aku belum selesai bicara." Farel mengedipkan matanya, lalu melanjutkan, "Tapi, situasinya sekarang sudah berubah. Tuan itu sudah memutuskan untuk tinggal di sini." Gadis berpakaian ungu bertanya dengan heran, dia hanya seorang pelajar yang lemah. Memangnya dia bisa mengubah situasi perang dengan tinggal di sini? Farel menggeleng dan menjawab, "Pemikiranmu itu salah. Menurutmu, apa seseorang yang berani menempel pengumuman untuk mencelakai keluarga bangsawan, menjual pedang di kompetisi puisi, dan menyuruh prajurit pengirim pesan membodohi orang-orang di seluruh kota itu akan menunggu mati dalam diam?" Mata gadis berpakaian ungu langsung berbinar, dia berkata, "Berhubung dia memilih untuk tinggal, itu berarti dia pasti punya cara untuk mengalahkan musuh." Farel berdesah, "Tapi, aku nggak kepikiran cara apa yang dimilikinya untuk mengalahkan musuh dalam situasi yang mematikan ini." Gadis berpakaian ungu bertanya, "Bukannya selama ini nggak ada orang di dunia ini yang nggak bisa kamu tebak? Sekarang sudah ada." Farel menepuk tangannya dengan kipas, lalu melanjutkan, "Kalau dia bisa memenangkan perang ini, aku akan mengundangnya untuk menjadi ahli strategi keluarga Barus dengan cara apapun." Setelah mendengar berita yang disampaikan prajurit pengirim pesan, semua keluarga besar di kota selain keluarga Yumandi sudah menjadi jauh lebih tenang. "Bagaimana ini? Kenapa bocah itu bisa menjadi penasihat militer dan memiliki plakat emas? Kita sudah mencelakainya 2 kali. Dia pasti nggak akan melepaskan keluarga Yumandi. Apa yang harus kita lakukan?" Sanur sudah ketakutan hingga tidak berhenti berkeringat dingin. Kekayaan keluarga Yumandi sangat banyak. Awalnya, mereka berencana untuk meninggalkan kota dalam waktu 4 hari.
Alhasil, mereka masih belum selesai mengemas. Paman Sanur, jangan takut. Banyu juga ketakutan, tetapi dia berkata, terakhir kali, kita hanya menyebarkan rumor dan nggak meninggalkan petunjuk. Tanpa bukti yang nyata, dia nggak akan bisa menyentuh kita secara hukum. Sanur bertanya dengan gemetar, bagaimana kalau dia pakai cara licik? Apa kamu sudah lupa dengan insiden pengumuman sebelumnya? Banyu juga gemetar dan berpikir dalam hati, benar juga, bocah itu bukan orang baik. Sebelumnya, dia sudah hampir mencelakai keluarga Yumandi. Sanur berkata dengan hati-hati, Banyu, bagaimana kalau kita minta maaf saja padanya? Anak itu terlalu luar biasa. Waktu baru sampai di Jagabu, dia masih bukan siapa-siapa. Sekarang, dia bahkan sudah memiliki plakat emas. Kelak, entah apa lagi yang akan terjadi. Banyu menggeleng dan menjawab, Paman Sanur, jangan takut. Memangnya kenapa kalau dia punya plakat emas? Aku nggak yakin dia bisa mengalahkan Raja Tanui. Kalau kalah perang dan plakat emas itu disita kembali, dia bahkan nggak akan punya tempat untuk bersembunyi. Selain prajurit pengirim pesan yang menyebarkan ucapan Wira, semua uang di kediaman Candika juga sudah disita. Uang yang disita bukan hanya ratusan juta yang didapatkannya selama 2 hari terakhir, tetapi juga gaji prajurit, bahan pangan, dan berbagai keperluan militer yang dia gelapkan sebelumnya. Totalnya mencapai 300 juta gabak. Bab 274. Pasokan militer yang sebelumnya sangat sedikit pun langsung menjadi melimpah. Setelah menukar uang emas menjadi uang perak dan koin tembaga, Wira dan Yuda pun pergi ke perkemahan militer. Para prajurit berbaris menurut tingkatan dari tinggi, menengah hingga rendah. Kemudian, Wira dan Yuda membagikan gaji mereka satu per satu. Gaji prajurit sangat sedikit, prajurit tingkat tinggi hanya mendapat gaji 1.000 gabak per bulan, sedangkan prajurit tingkat menengah mendapatkan 700 gabak per bulan dan prajurit tingkat rendah mendapatkan 500 gabak per bulan. Proses pembagian gaji ini sangat merepotkan. Yuda awalnya ingin menugaskan pejabat militer untuk melakukannya, tetapi malah dicegah Wira. Saat membagi gaji, mereka berdua memanggil nama prajurit, lalu menyemangati mereka. Meskipun melakukannya berdua, seluruh proses pembagian gaji berlangsung selama 8 jam. Saat semuanya selesai, langit sudah gelap. Para prajurit yang sudah mendapatkan gaji merasa sangat terharu dan berterima kasih kepada Wira dan Yuda. Setelah menjadi prajurit sekian lama, ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan gaji penuh. Mereka merasa Wira dan Yuda memang berbeda. Selain tidak memotong gaji mereka, kedua orang itu juga langsung turun tangan untuk membagi gaji mereka. Terima kasih Tuan Wahyudi, Panglima Yuda. Setelah mendapatkan gaji, para prajurit bersorak sepanjang hari. Mereka menatap Wira dan Yuda dengan penuh rasa terima kasih. Di sisi lain, Herdian, Aksa, dan para jenderal lain pun merasa sangat terkejut. Awalnya, mereka masih mencibir karena Wira dan Yuda ingin turun tangan untuk membagikan gaji prajurit. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, tindakan kedua orang itu sudah memenangkan hati para prajurit. Hal ini benar-benar sangat menakutkan. Tuan Wira benar-benar sangat bijaksana. Yuda akhirnya mengerti maksud Wira. Apa yang diinginkan para prajurit sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya ingin hidup berkecukupan, mendapatkan gaji, dan mempertahankan hidup. Namun, tidak ada banyak jenderal di seluruh Nuala yang mampu memenuhi 3 keinginan prajurit itu. Para prajurit tentu saja akan setia pada siapapun yang bersedia menghormati mereka. Dalam sekejap, Yuda sudah mengerti kenapa ayahnya dulu mampu menghasilkan pasukan sirah hitam yang tak tertandingi. Gak usah berterima kasih kepadaku ataupun Panglima Yuda. Ini adalah gaji yang diberikan kerajaan. Wira mengangkat tangannya untuk meredam sorakan para prajurit dan berkata dengan lantang, kalian seharusnya berterima kasih kepada kerajaan dan berbakti kepada kerajaan dengan mengalahkan bangsa Agrel dan menangkap Raja Tanui hidup-hidup, lalu menelanjangi bokongnya sekali lagi. Hahaha, kalahkan bangsa Agrel, tangkap Raja Tanui hidup-hidup, telanjangi bokong Raja Tanui sekali lagi. Berbakti pada kerajaan. Para prajurit tertawa gembira, lalu berteriak dengan sekuat tenaga, seolah-olah mereka memang bisa melakukannya. Herdian, Aksa, dan para jenderal keluarga Susilo pun menatap Wira dengan ketakutan. Wira sangat berhati-hati. Begitu para prajurit berterima kasih kepadanya dan Yuda, dia segera menyuruh para prajurit untuk berterima kasih kepada kerajaan. Dengan begitu, mereka sudah tidak bisa memfitnahnya dengan tuduhan menyimpan niat buruk terhadap kerajaan. Seiring dengan seruan yang tidak berhenti, rasa takut terhadap bangsa Agrel pun berkurang dan moral prajurit menjadi semakin tinggi. Wira dan Yuda memerintahkan para prajurit untuk kembali, lalu mereka masuk ke tenda besar di tengah perkemahan militer. Yuda berkata dengan khawatir, dengan meningkatnya moral prajurit, melindungi kota nggak akan menjadi masalah. Tapi, mengalahkan pasukan besar bangsa Agrel masih merupakan hal yang sangat sulit. Wira bertanya, bagaimana cara pasukan sirah hitam mengalahkan Raja Tanui dulu?
Bab 275. Pasukan Zirah Hitam dibimbing ayahku sendiri. Para prajurit sangat terampil dalam seni bela diri, juga dilengkapi baju zirah hitam dan golok hitam. Moral prajurit sangat tinggi dan mereka bisa mengendalikan berbagai formasi militer dengan sangat mudah. Jadi, nggak ada orang yang takut pada pasukan berkuda bangsa Agrel. Yuda tersenyum getir dan melanjutkan, tapi, prajurit di Jagabu memiliki keterampilan yang biasa-biasa saja. Meskipun moral prajurit sudah meningkat, mereka juga hanya bisa melindungi kota. Begitu diharuskan untuk berperang melawan pasukan besar bangsa Agrel, semangat mereka pasti akan langsung padam. Wira bertanya dengan penuh harapan, apa ada kemungkinan untuk mengumpulkan kembali pasukan Zirah Hitam? Ayah menghabiskan upaya selama 10 tahun untuk menghasilkan pasukan Zirah Hitam yang terdiri dari 10.000 pasukan. Dalam pertarungan membela seluruh negeri selama 10 tahun, sebagian besar prajurit sudah gugur. Dalam insiden 5 tahun lalu, ada lagi 2.000 prajurit yang dibunuh kerajaan. Yuda meneruskan dengan berlinang air mata, saat ini, jumlah prajurit yang tersisa hanya tinggal 2.000 orang dan tersebar di berbagai wilayah Nuala. Mereka juga nggak bersedia melayani kerajaan lagi. Yang bisa kukumpulkan hanya beberapa orang yang tinggal di sekitar Jagabu. Tapi, aku juga nggak tahu seberapa banyak orang yang akan datang. Wira berkata dengan serius, kumpulkan saja sebanyak yang kamu bisa. Asalkan orang yang memimpin adalah pasukan Zirah Hitam yang pernah mengalahkan bangsa Agrel, para prajurit berkemampuan biasa pun akan memiliki keberanian untuk berperang. Di perkemahan militer bangsa Agrel di luar kota, lampu-lampu menyala dan para prajurit berlalu lalang untuk melakukan patroli. Ayah, ada surat rahasia dari pasukan Elang Hitam. Di tenda besar di tengah perkemahan militer, Diandra mengambil surat yang diantar seekor elang dan menyerahkannya kepada Raja Tanui. Pasukan Elang Hitam adalah organisasi intelijen tertinggi bangsa Agrel. Mereka bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang negara-negara musuh dan menyuap anggota-anggota inti negara itu. 5 tahun yang lalu, pasukan Elang Hitam jugalah yang menyuap Raharja, Letnan Jenderal dari perbatasan Loko. Selama ini, hanya Kaisar Bangsa Agrel yang tahu seberapa banyak jebakan yang sudah ditempatkan pasukan Elang Hitam di seluruh Nuala. Bahkan sebagai salah satu raja yang memimpin pertempuran bangsa Agrel, Raja Tanui juga baru tahu bahwa ada pasukan Elang Hitam yang memasang jebakan di kota provinsi Nuala saat hendak datang untuk berperang. Yuda Wutari sebagai panglima tertinggi, Wira Darmadi sebagai penasihat militer. Raja Tanui membuka surat itu dan membaca isinya, lalu menyerahkan surat itu kepada Diandra. Setelah membaca isi surat, Diandra langsung murka dan memaki, dasar pelajar Nuala sialan. Beraninya dia merusak reputasi ayah. Kalau kita sudah melumpuhkan Jagabu, aku pasti akan memenggal kepalanya. Meskipun ayahnya memang kalah dalam pertempuran itu, ayahnya berhasil mundur dengan membawa sebagian besar pasukannya. Namun, isi surat itu malah mengatakan ayahnya melarikan diri dengan ketakutan dan telanjang bokong, bahkan bokongnya juga tergesek hingga berdarah. Nggak boleh. Raja Tanui berkata dengan tenang, pelajar bernama Wira itu adalah orang yang sangat berbakat. Setelah melumpuhkan Jagabu, kita harus menangkapnya untuk dibawa ke kerajaan. Diandra bertanya dengan heran, ayah, orang ini hanya tahu asal bicara. Bakat apa yang dimilikinya? Diandra, kamu harus mengerti tentang sebuah kebenaran. Kebohongan yang diulang terus-menerus juga akan berubah menjadi kenyataan. Raja Tanui melanjutkan dengan ekspresi datar, saat kita menyerang Jagabu, moral para prajurit dan penduduk sudah sangat rendah. Awalnya, dalam waktu singkat, mental mereka akan runtuh dengan sendirinya tanpa harus melalui perang dulu. Namun, pemuda bernama Wira ini sudah meningkatkan moral penduduk dan prajurit hanya dengan menyuruh orang untuk tidak berhenti menyebarkan rumor ini. Apa kamu masih belum sadar seberapa tinggi bakat yang dimilikinya? Diandra berkata dengan heran, tapi, aku merasa alasan moral prajurit meningkat karena Raja Nuala yang nggak kompeten itu mengangkat Yuda sebagai panglima tertinggi. Yuda memiliki bakat memimpin prajurit dan menyusun formasi perang, sedangkan anak ini memiliki bakat dalam memahami hati orang. Raja Tanui tersenyum pelan, lalu melanjutkan, sayangnya, kekuatan Nuala sangat lemah. Nggak peduli seberapa hebat dia mengendalikan hati orang, dia juga nggak bisa mengubah situasi perang ini. Diandra menggeleng dan menjawab, tapi, ayah, kalau mereka begitu terus, moral penduduk dan prajurit akan semakin meningkat. Dengan begitu, serangan kita akan semakin sulit untuk membuahkan hasil. Raja Tanui menjawab sambil tersenyum, memangnya hanya mereka yang mampu mengerahkan strategi seperti itu. Diandra pun bertanya dengan heran, apa maksud ayah? Raja Tanui mendengus, aku akan membuat bocah bernama Wira itu tahu apa yang dimaksud dengan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Ayah, apa rencanamu? Caranya dalam meningkatkan moral prajurit sudah memberiku ide baru dalam berperang. Besok, aku akan membuat moral prajuritnya hancur, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Jagabu. Ayah sungguh bijaksana. Hai,
Memangnya kenapa kalau aku bisa menjatuhkan Jagabu? Yang kukalahkan hanyalah anak muda belaka. Dirga oh Dirga, aku merasa hidup tanpamu benar-benar terasa sangat sepi. Bab 276. Begitu Wira kembali ke rumah, para penduduk Dusun Darmadi dan Dusun Lovita langsung mengelilinginya. Awalnya, Wisnu sudah membawa para penduduk Dusun Lovita untuk bersembunyi di sebuah kuil bobrok di kota. Namun, Sony malah menemukan mereka dan membawa mereka kembali ke rumah Wira. Rumah ini sangat besar dan mampu menampung semua orang. Bahan pangan juga sudah disediakan sehingga mereka tidak kekurangan makanan. Kehidupan mereka di sini malah lebih bagus daripada saat masih tinggal di Dusun Lovita. Kak Wira, apa menjadi penasihat militer sangat bergengsi? Apa semua prajurit mematuhi perintahmu? Kak Wira, apa jabatan penasihat militer lebih tinggi dari jenderal? Tentu saja, penasihat militer itu guru yang memimpin militer. Posisinya tentu saja lebih tinggi. Selamat, Tuan Wira. Tuan Wira, apa Panglima Yuda benar-benar begitu hebat? Kita benar-benar mampu mengalahkan bangsa Agrel. Kak Wira, bagaimana bentuk plakat emas? Boleh tunjukkan kepadaku enggak? Para pemuda dari Dusun Darmadi mengelilingi Wira untuk menanyakan berbagai macam hal. Sedangkan 7 bersaudara dari Dusun Lovita membawa para penduduk untuk memberi selamat pada Wira. Tentu saja boleh. Petik 2. Wira mengeluarkan plakat emas, lalu memberikannya kepada Dian yang berada paling dekat dengannya. Dian menerimanya dengan tangan gemetar, seolah-olah plakat emas itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Setelah melihatnya, Dian juga menunjukkannya kepada Danu. Danu yang selalu bersikap tenang juga gemetar. Plakat emas itu pun dioper dari satu orang ke orang lainnya. Sebelum menerima plakat emas itu, semua orang terlebih dahulu mengelap tangan mereka di pakaian masing-masing karena takut mengotori benda dari raja itu. Tidak lama kemudian, semua orang pun selesai melihat dan menyentuh plakat emas itu. Mereka semua bertambah semangat dan terlihat gembira. Mereka tidak menyangka mereka akan memiliki kesempatan untuk menyentuh plakat emas dari raja. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi mereka. Mereka bahkan bisa membual tentang hal ini seumur hidup. Ada berapa banyak rakyat jelata yang pernah menyentuh barang berharga dari raja seperti mereka? Mengikuti Wira benar-benar menguntungkan. Melihat semua orang yang bersemangat, Wira mengingatkan mereka dengan serius, kalian sudah melihat dan menyentuh plakat emas ini. Tapi ingat, jangan pernah menyombongkan di luar sana. Kalau orang lain tanya, jawab saja kalian nggak pernah lihat, pokoknya, kalian nggak boleh ngaku. Kalau nggak, kalian bisa dihukum mati. Baik. Sekelompok orang langsung mengangguk dengan ketakutan. Saat ini, mereka merasa agak menyesal karena sudah menyentuh plakat emas itu. Namun, ada beberapa orang yang tetap terlihat bersemangat dan merasa hidup mereka sudah cukup berarti meskipun harus dihukum mati. Mengenai perang ini, kita pasti akan menang. Baiklah, kalian sudah boleh pergi tidur. Wira melambaikan tangannya, lalu sebagian besar orang pun kembali ke kamar masing-masing. Kemudian, Wira menatap Danu dan berkata, kembalilah ke Kabupaten Uswal bersama sekelompok prajurit dan bawa semua pedang Treksa yang ditempa Paman Suryadi selama ini. Paman Hasan juga harus datang, kami membutuhkannya dalam perang ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Danu langsung keluar dan memimpin sekelompok prajurit untuk kembali ke Kabupaten Uswal. Dian berbisik, Tuan, apa kita benar-benar akan memenangkan perang ini? Wira menjawab sambil merenung, aku rasa seharusnya bisa. Tapi, nggak ada yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Bagaimanapun juga, nggak ada yang bisa diprediksi dan nggak semua rencana manusia bisa berjalan lancar. Kalau Tuan punya keyakinan, aku percaya pada Tuan. Dian melanjutkan sambil tersenyum, Tuan, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Bertaruh apa? Wira menggoda, kamu nggak terima karena sudah kalah dariku sebelumnya. Jadi, kamu mau mendapatkan kembali kebebasanmu. Aku nggak menyesal sudah kalah dari Tuan sebelumnya. Kali ini, aku mau bertaruh Tuan akan memenangkan perang ini, lalu melakukan pembelian dalam jumlah besar saat harga barang sedang anjlok. Jawab Dian dengan tersipu. Wira bertanya dengan terkejut, pembelian dalam jumlah besar. Dian menjelaskan, Tuan, saat ini, semua keluarga besar merasa kita akan kalah dalam perang kali ini. Jadi, mereka berusaha menjual rumah, perabot, dan toko mereka dengan harga yang sangat rendah. Meskipun begitu, masih nggak ada yang mau beli. Aku mau bertaruh Tuan akan menang, lalu melakukan pembelian dalam jumlah besar. Kalau Tuan menang, harga semua barang ini pasti meningkat hingga 10 kali lipat. Bab 277. Melihat gadis cantik yang begitu berani itu, Wira pun terkejut. Setelah merenung sejenak, dia berkata, oke, mari kita bertaruh. Dian menggenggam 3 lembar uang kertas dengan hati yang terasa hangat. Wira bukan hanya bernyali, tetapi juga mempercayainya. Perasaan ini membuatnya sangat gembira. Tuan Wahyudi, gawat, sudah terjadi masalah besar. Panglima Yuda menyuruhmu untuk menemuinya.
Keesokan paginya, Wira sedang berlatih Wing Chun ketika seorang prajurit pengirim kabar berlari menghampirinya. Wira pun bergegas ke tembok kota dengan membawa Dodi dan yang lain. Saat ini, Yuda, 4 letnan jenderal yang bernama Herdian, Aksa, Basuki, dan Chandra sedang berkumpul di atas tembok kota bersama sekelompok jenderal pendamping dan jenderal batalion. Mereka semua terlihat khawatir. Di sisi lain, para prajurit yang kemarin sudah bersemangat pun menunduk dengan putus asa. Pandangan semua orang tertuju pada Wira, tetapi tatapan penuh kekaguman kemarin sudah digantikan dengan keluhan. Hanya Yuda yang masih bersikap sama. Begitu mengamati situasinya, Wira bisa merasakan perubahan moral para prajurit dan bertanya dengan bingung. Ada apa? Yuda tersenyum masam, lalu menunjuk keluar tembok kota sambil berkata, Raja Tanui melakukan serangan balik. Wira memandang keluar tembok kota. Di sana, ada sederet perisai raksasa dan ratusan bangsa Agrel yang sedang berteriak. Prajurit di Jagabu, dengar. Cepat letakkan senjata kalian dan menyerahlah. Kalian gak mungkin mampu melindungi kota. Pasukan Zirah Hitam sudah bubar. Memangnya kenapa kalau raja kalian yang tidak kompeten itu mengutus Panglima Yuda? Apa dia seorang bisa melawan pasukan besar bangsa Agrel? Gak mungkin. Dia bahkan tidak mampu melawan 100 prajurit bangsa Agrel, apalagi 100.000 prajurit. Kalau tidak percaya, suruh saja Panglima Yuda membawa pasukannya untuk berperang dengan kami. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang dibawanya, kami hanya akan melawan dengan setengah jumlah pasukannya. Coba tanya Panglima Yuda apa-apa dia berani menerima tantangan perang ini atau tidak. Panglima Yuda, apa kamu berani bertarung dengan bangsa Agrel? Prajurit bangsa Agrel berteriak sambil melambaikan pedang mereka dan menunjuk ke arah kota pusat pemerintahan Jagabu. Mendengar tantangan perang itu, ada banyak prajurit yang langsung menunduk. Semangat yang mereka rasakan kemarin sudah hilang. Benar juga, memangnya kenapa kalau Raja mengutus Panglima Yuda? Pasukan Zirah Hitam sudah bubar jika benar-benar harus berperang dengan bangsa Agrel, prajurit yang harus maju itu mereka. Namun, mereka bukanlah pasukan Zirah Hitam. Mana mungkin mereka bisa mengalahkan bangsa Agrel? Mereka pasti akan kalah dalam perang kali ini. Tepat pada saat ini, ada sederet perisai raksasa yang terbentuk lagi. Seorang jenderal yang mengenakan baju Zirah Nuala pun muncul dan membawa sekelompok prajurit Nuala yang sudah menyerah. Teman-teman sekalian, aku ini Raharja, bekas Letnan Jenderal Nuala. Aku sudah mendukung bangsa Agrel. Tapi, kalian jangan menyebutku pengkhianat. Aku juga punya kesulitan tersendiri. Aku sudah bekerja untuk Nuala selama 20 tahun dan hampir mati bertarung beberapa kali. Aku juga sudah meraih begitu banyak prestasi militer, tapi sampai sekarang, aku masih hanya merupakan Letnan Jenderal tingkat kelima. Di sisi lain, Candika yang nggak berguna itu sama sekali nggak pernah berperang. Tapi, dia malah langsung diangkat menjadi komandan hanya karena dia merupakan keturunan keluarga pejabat. Aku nggak terima. Jadi, aku memutuskan untuk mendukung bangsa Agrel. Begitu melakukannya, aku langsung diangkat menjadi komandan tingkat ketiga dan diberi gelar bangsawan rendah yang bisa diwariskan secara turun-temurun. Teman-teman sekalian, nggak ada gunanya kalian setia pada Nuala. Lihat saja Panglima Dirga dan pasukan Zirah Hitam. Mereka sudah meraih begitu banyak prestasi militer dan membela Nuala, tapi apa akhir mereka? Panglima Dirga dipenggal, sedangkan pasukan Zirah Hitam dibunuh oleh prajurit Nuala sendiri. Mendengar ucapan ini, ekspresi seluruh jenderal pun berubah. Sementara itu, Yuda merasa serba salah. Di sisi lain, ada banyak prajurit yang langsung kehilangan semangat tempur dan kembali bersembunyi di balik tembok kota dengan putus asa. Apa yang dikatakan bangsa Agrel memang benar. Akhir dari Panglima Dirga dan pasukan Zirah Hitam sudah meninggalkan luka di hati para prajurit. Berhubung luka ini dikorek lagi, moral prajurit langsung anjlok. Tidak ada gunanya berbakti untuk Nuala. Menyerahlah pada bangsa Agrel. Kalian akan diperlakukan dengan baik. Teman-teman sekalian, aku ini seorang prajurit kecil. Begitu mendukung bangsa Agrel, aku diangkat menjadi prajurit tingkat atas, juga mendapatkan lebih dari 1 hektar tanah, seekor sapi, dan seorang istri. Teman-teman sekalian, aku ini seorang prajurit tingkat tinggi. Begitu mendukung bangsa Agrel, aku diangkat menjadi pejabat tingkat ke-9. Aku juga mendapatkan lebih dari 3 hektar tanah, seekor sapi, seekor kuda, dan seorang istri. Teman-teman sekalian, menyerahlah kepada bangsa Agrel. Kehidupan di sini sangat baik. Setiap hari, kami dapat minum arak dan makan daging. Sekelompok prajurit pengkhianat melangkah maju dan mengatakan apa yang didapatkan mereka secara rinci. Bab 278. Para prajurit yang mendengar ucapan itu merasa sangat tergoda. Sementara itu, Yuda, sekelompok letnan jenderal, jenderal pendamping, dan jenderal batalion hanya bisa memandang tanpa daya. Pasukan bangsa Agrel itu berdiri sejauh 550 meter dan juga memegang perisai raksasa. Meskipun menggunakan misil 3 busur untuk menyerang mereka, mereka juga tidak akan terluka.
Herdian mendengus, Tuan Wahyudi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Tanui sudah menggunakan taktikmu untuk menghadapi kita. Sekarang, moral prajurit malah lebih rendah lagi dari kemarin. Aksa berkata dengan sombong, kalau bukan karena Tuan Wahyudi menggunakan taktik ini, belum tentu Raja Tanui bisa terpikirkan untuk menggunakan cara ini. Bagaimana ini? Moral prajurit sudah menjadi semakin rendah. Kalau mereka lanjut berteriak selama beberapa hari lagi, para prajurit mungkin akan langsung menyerah tanpa perlu berperang lagi. Sekelompok jenderal menatap Wira. Saat ini, kekaguman yang mereka rasakan untuk Wira sudah lenyap. Diam. Yuda berkata dengan ekspresi muram, dengarkan keputusan Tuan Wahyudi. Raja Tanui memang hebat. Bisa-bisanya dia menyerang balik dengan cara yang kukerahkan. Dia memang gak boleh diremehkan. Desah Wira dalam hati. Kemudian, Wira menatap Herdian dan Aksa sambil memaki, dasar bodoh. Kenapa kalian membiarkan mereka melakukan hal ini tanpa berbuat apa-apa? Memangnya kalian gak bisa menyuruh prajurit pengirim pesan untuk berteriak balik? Di medan tempur, selain pertarungan fisik, ada juga yang namanya perang mental. Kalian bahkan gak mengerti soal ini, apa gunanya kalian menjadi letnan jenderal? Herdian yang dimarahi di depan umum pun murka dan berkata, kami hanya pandai berperang, gak ahli dalam permainan kata-kata. Aksa juga berkata dengan kesali, kalau Tuan Wahyudi punya cara, silakan buat mereka bungkam. Prajurit pengirim pesan. Wira langsung memanggil prajurit pengirim pesan dan menyampaikan instruksi kepada mereka tanpa memedulikan orang-orang di sekitarnya. Mendengar instruksi Wira, para jenderal pun tercengang. Dasar pengkhianat, sudah menjadi budak orang masih berani bersikap sombong. Memangnya kalian tidak tahu malu? Apa kalian tahu kalau sistem pemerintahan bangsa Agrel itu adalah sistem perbudakan? Selain bangsa Agrel, kaum lainnya adalah budak mereka. Kalau budak seperti kalian mau menikah, malam pertama istri kalian juga harus diberikan kepada orang dari bangsa Agrel. Bahkan anak yang dilahirkan istri kalian juga bukan anak kalian. Dengan begitu, kalian gak akan punya keturunan. Selain itu, kalian kira bangsa Agrel benar-benar akan mempersembahkan begitu banyak tanah dan istri kepada kalian. Mereka hanya ingin kalian menjadi senjata tempur mereka. Kalau kalian pintar, seharusnya kalian sudah sadar. Dalam penyerangan kota selama beberapa hari terakhir, yang maju itu kalian, bukan bangsa Agrel. Kalau kalian semua mati, bangsa Agrel tidak perlu memberikan apa-apa lagi kepada kalian. Begitu para prajurit pengirim pesan berteriak, para prajurit yang sudah menyerah itu pun terdiam. Bahkan ekspresi Raharja juga menjadi sangat suram. Mereka tidak tahu apakah bangsa Agrel akan memenuhi janji mereka. Namun, sistem pemerintahan bangsa Agrel memang adalah sistem perbudakan. Rasa iri yang mulai timbul di hati para prajurit di atas tembok kota langsung hilang hingga tak berbekas. Jika menyerah pada bangsa Agrel, mereka akan diperbudak. Bahkan anak yang dilahirkan istri mereka juga bukan anak kandung mereka. Mana mungkin mereka bisa menerima hal ini? Teman-teman sekalian, bangsa Agrel sudah merampas wilayah kita, membunuh orang tua, saudara, dan pasangan kita. Mereka juga melecehkan istri, anak perempuan, dan saudara perempuan kita. Dendam kita dengan mereka sudah sangat mendalam. Kalau tidak membalaskan dendam ini, apa kalian tidak malu untuk pergi menemui leluhur dan keluarga kalian setelah mati? Apa kalian bisa menghadapi keturunan kalian? Prajurit pengirim pesan Nuala berteriak dengan sekuat tenaga. Setelah mendengar ucapan itu, para prajurit di atas tembok kota langsung marah dan tanpa sadar berlinang air mata. Dalam 20 tahun terakhir, 3 provinsi Nuala sudah jatuh ke tangan bangsa Agrel. Tidak ada satupun prajurit di kota provinsi yang tidak menyimpan dendam terhadap bangsa Agrel. Ucapan ini sudah menyentuh hati mereka. Wira hanya memasang ekspresi dingin dan tidak berkomentar. Kedua belah pihak prajurit memang hanya saling memaki. Namun, pada kenyataannya, ada banyak peperangan di zaman kuno yang memang berlangsung seperti ini. Menghancurkan mental musuh adalah hal utama, sedangkan menaklukkan kota adalah hal kedua. Siapapun yang mampu mengendalikan moral prajurit akan mendominasi dan bahkan memenangkan pertempuran. Jangan omong kosong lagi. Tiba-tiba, muncul sederet prajurit yang memegang pakaian wanita. Mereka berkata, di mana Panglima Yuda? Raja Tanui ingin tahu seberapa banyak prajurit yang akan kamu bawa. Apa kamu berani berperang dengan kami? Kami hanya mengerahkan prajurit yang jumlahnya hanya setengah dari pasukan yang kamu bawa. Kalau kamu takut, pakailah pakaian wanita ini. Dengan begitu, Raja Tanui akan mengampuni nyawamu. Para prajurit langsung terkesiap. Menghadiahkan pakaian perempuan kepada Panglima tertinggi merupakan penghinaan yang sangat besar. Apabila Panglima tertinggi tidak menerima tantangan perang ini dan kalah dalam pertempuran, dia pasti merasa malu. Selain itu, para prajurit juga akan kehilangan seluruh semangat tempur. Yuda menatap Wira dengan tenang. Kemudian, Wira pun berkata dengan ekspresi muram, beritahu Raja Tanui, Panglima Yuda akan bertarung melawannya setengah bulan lagi. Tidak masalah kalau dia takut dan ingin bersembunyi. Suruh dia sendiri yang memakai pakaian wanita itu ditendanya.
Kita akan melindungi kota sampai puncak musim dingin. Bab 279. Begitu mendengar ucapan Wira, semua jenderal langsung mematung di tempat bagaikan sudah disambar petir. Bertarung dengan Raja Tanui dalam waktu setengah bulan lagi. Bukannya ini namanya menggali lubang kubur sendiri. Ternyata seorang pelajar memang tidak bisa dibiarkan untuk memerintah pasukan. Dia hanya akan mencelakai negara dan rakyat. Aku nggak setuju. Herdian adalah orang pertama yang maju dan membantah. Kita nggak mungkin bisa menang melawan pasukan berkuda bangsa Agrel dalam pertarungan langsung. Bertarung dengannya nggak ada bedanya dengan mencari mati. Aksa juga berkata, Tuan Wahyudi, kamu nggak tahu seberapa hebat pasukan berkuda bangsa Agrel. Kamu sedang mempertaruhkan nyawa seluruh pasukan. Mereka berdua adalah jenderal yang diangkat keluarga Susilo. Berhubung merasa memiliki argumen yang kuat, mereka pun membantah dengan tegas. Basuki juga bersuara, Tuan Wahyudi, kamu harus pertimbangkan baik-baik sebelum bertindak. Kalau sudah membuat janji, tapi mengingkari janji setengah bulan kemudian, moral prajurit akan benar-benar anjlok. Pada saat itu, bangsa Agrel pasti berhasil menyerang kota. Chandra juga membujuk, Tuan Wahyudi, kita punya keunggulan dalam mempertahankan kota. Selain itu, kita juga bisa menyuruh prajurit dari luar kota untuk datang kemari. Kita hanya perlu berusaha mempertahankan kota agar kota ini tidak jatuh ke tangan bangsa Agrel. Jangan serakah dengan ingin meraih kemenangan secara tergesa-gesa. Kedua orang ini adalah jenderal dari keluarga miskin. Mereka sangat mendukung Yuda dan Wira, tetapi mereka juga membantah. Ada banyak jenderal pendamping dan jenderal batalion yang juga ingin membantah. Namun, berhubung pangkat mereka terlalu rendah, mereka pun tidak berani bersuara. Ekspresi Yuda langsung menjadi muram. Dia berkata, apa mungkin aku dan Tuan Wahyudi nggak terpikir apa yang kalian pikirkan? Untuk menghindari kebocoran taktik perang, kami masih belum bisa memberitahu kalian secara jelasnya. Segera laksanakan perintah Tuan Wahyudi. Lain kali, kalau berani ragu dan menghambat pergerakan militer lagi, kalian akan dihukum menurut hukum militer. Setelah mendengar ucapan Yuda, Wira pun menjadi jauh lebih tenang. Sejujurnya, dia dan Yuda masih belum berdiskusi secara spesifik mengenai taktik perangnya. Berhubung Yuda memberinya dukungan penuh, dia menjadi semakin yakin mereka bisa memenangkan perang ini. Oleh karena itu, dia menambahkan beberapa pesan kepada prajurit pengirim pesan. Dasar tua bangka, Raja Tanui, Panglima Yuda menantangmu untuk berperang setengah bulan lagi. Apa kamu berani? Kamu itu hanyalah bekas orang yang pernah dikalahkan Panglima Yuda. Apa kamu merasa kamu bisa menang hanya dengan mengandalkan pasukan besar? Raja Tanui, kamu sudah tua dan harus bangun 3 kali semalam untuk buang air kecil. Saat buang air kecil, kamu bahkan membasahi sepatumu sendiri. Apa kamu berani menerima tantangan perang ini? Panglima Yuda pasti bisa memenggal kepalamu. Wahai Raja Tanui yang sudah tua, apa kamu masih selera makan? Raja Tanui, Panglima Yuda menantangmu untuk berperang setengah bulan lagi. Kalau kamu takut, silakan pakai pakaian wanita itu, lalu kembalilah ke padang rumput bangsa Agrel untuk menggembala sapi. Tua bangka, Panglima Yuda menantangmu untuk berperang. Apa kamu berani menerima tantangan ini? Raja Tanui, setengah bulan lagi, kepalamu akan dipenggal. Apa kamu berani menerima tantangan perang? Prajurit pengirim pesan berteriak dengan sekuat tenaga. Setelah mendengarnya, para prajurit bangsa Agrel pun terdiam. Ini adalah masalah besar. Jadi, mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri. Mereka pun berlari kembali ke perkemahan militer untuk meminta petunjuk Raja Tanui. Para prajurit di atas tembok kota memiliki reaksi yang beragam. Ada sebagian kecil yang gemetar ketakutan, tetapi sebagian besar merasa sangat bersemangat. Mereka tidak tahu apakah mereka mampu mengalahkan Raja Tanui setengah bulan lagi, tetapi mereka sudah bertambah kagum pada keberanian Yuda. Di tenda besar yang ada di tengah perkemahan militer bangsa Agrel. Setelah mendengar berita ini, Raja Tanui, Giandra, sekelompok jenderal bangsa Agrel, dan Raharja terdiam sejenak. Kemudian, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Ayah, mereka pasti hanya ingin mengulur waktu agar sempat membawa lebih banyak bala bantuan kemari. Cibir Giandra. Benar, Raja. Raharja juga ikut berbicara, aku memahami kekuatan pasukan kota. Jumlahnya hanya ada 20.000 orang dan mereka semua adalah prajurit yang keterampilannya biasa-biasa saja. Jangankan seluruh pasukan besar, bahkan hanya dengan mengerahkan 1/5 prajurit, kita juga bisa memusnahkan mereka dengan gampang. Ada banyak jenderal bangsa Agrel yang berseru, Raja, setujui saja tantangan mereka. Setengah bulan lagi, kita akan memenggal kepala Panglima Yuda sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan bangsa Agrel yang pernah gugur di tangan pasukan Sirah Hitam. Raja Tanui mengangkat tangannya, lalu seluruh tenda menjadi hening. Kemudian, dia berkata dengan tatapan yang dingin. Beritahu mereka, aku terima tantangan perang itu. Bab 280.
Prajurit pengirim pesan bangsa Agrel pun pergi untuk menyampaikan pesan itu. Raja Tanui melambaikan tangannya untuk membubarkan sekelompok jenderal, lalu menatap putranya sambil berkata, Diandra, beritahu pasukan Elang Hitam untuk membiarkan para prajurit yang sudah menyerah itu kembali ke pasukan mereka secepat mungkin. Selain itu, suruh mereka untuk selidiki latar belakang penasihat militer itu. Diandra bertanya dengan heran, Ayah, apa kamu khawatir penasihat militer itu akan memakai trik-trik kotor dalam perang ini? Raja Tanui tersenyum tipis, lalu menjawab, Diandra, kamu harus ingat. Di bawah kekuatan mutlak, semua konspirasi dan tipu muslihat nggak akan berguna. Dia hanya sedang berjuang untuk mengulur waktu pada saat-saat terakhir. Kalau setengah bulan lagi dia nggak keluar untuk bertempur, moral seluruh prajurit kota akan mencapai titik terendah. Pada saat itu, kita bisa dengan mudah menaklukkan Jagabu dengan serangan gencar dan ditambah dengan bantuan prajurit yang sudah menyerah itu. Setengah bulan lagi, Panglima Yuda akan memimpin pasukan besar untuk keluar dari kota dan memenggal kepala Raja Tanui. Raja Tanui sudah tua. Sekarang, dia sudah kehilangan nafsu makan dan juga harus bangun 8 kali di tengah malam untuk buang air kecil. Dia bahkan selalu membasahi sepatunya saat buang air kecil. Dia sudah melemah. Dalam perang kali ini, bangsa Agrel pasti kalah. Penggal kepala Raja Tanui untuk membalaskan dendam keluarga kita yang tewas di tangan pasukan berkuda bangsa Agrel. Serang Provinsi Cindera dan Provinsi Gumarang, lalu rebut kembali tanah yang ditinggalkan leluhur untuk kita. Kita pasti akan memenangkan perang kali ini. Semuanya, setengah bulan lagi, bersiaplah untuk merayakannya. Prajurit pengirim pesan berlarian dan berteriak di seluruh kota. Ini adalah ide Wira. Berhubung sudah memutuskan untuk berperang, berita itu pasti tidak akan bisa ditutupi lagi dan akan tersebar di seluruh kota dalam sekejap. Daripada membiarkan para prajurit dan penduduk menebak-nebak, lebih baik otak mereka dicuci agar bisa menghindari gunjingan. Di kediaman Gumilar. Berperang dalam waktu setengah bulan lagi. Kali ini, Paman Wira benar-benar sudah bertindak terlalu gegabah. Fabrian yang mendengar berita itu langsung tercengang. Hahaha, percayalah pada Wira, dia pasti punya cara untuk memenangkan perang ini. Putro mengangkat botol araknya, lalu menikmati araknya dengan ekspresi puas. Tepat pada saat ini, seorang pengawal melapor, Pak Putro, Tuan Fabrian, Tuan Wahyudi mengirim sepucuk surat. Putro membuka surat itu dan membacanya, Kak Putro, mau bertaruh nggak? Kalau mau, keluarkan seluruh harta keluarga Gumilar dan cepat beli rumah dan toko di kota. Fabrian langsung bertanya dengan terkejut, Paman Wira begitu yakin. Sekarang, para keluarga besar di kota sedang menjual rumah, toko, dan perabot rumah mereka dengan harga yang sangat murah. Namun, tidak ada satupun orang yang bersedia membeli. Mereka tidak percaya Nuala bisa memenangkan perang ini. Di sisi lain, rakyat jelata memang percaya, tetapi tidak memiliki uang untuk membelinya. Putro berkata dengan acuh tak acuh, dengarlah ucapan Wira. Dengan begitu, kelak kamu sudah nggak usah khawatir akan kekurangan uang untuk pergi ke rumah bordil. Keluarga Gumilar pun mulai bertindak. Di kediaman Barus. Begitu mendengar kabar ini, Farel yang baru bersiap untuk makan siang langsung bangkit dan berkata, Ayo pergi ke kota, jangan lupa bawa uang. Gadis berpakaian ungu bertanya dengan heran, untuk apa? Farel menjawab dengan antusias, untuk beli beberapa rumah dan toko. Gadis berpakaian ungu bertanya dengan mata berbinar, kamu percaya dia akan menang dalam setengah bulan lagi? Aku nggak percaya kekasihmu bisa memenangkan perang ini, tapi aku merasa bocah yang jahat itu pasti punya keyakinan untuk menang. Farel melanjutkan sambil tersenyum, nggak peduli menang atau nggak, aku bersedia bertaruh dengan uang sebesar 100 juta. Mari kita lihat apa kita akan kehilangan uang itu atau berhasil melipat gandakannya hingga 100 kali lipat. Di kediaman keluarga Yumandi. Sanur dan Banyu sangat terkejut setelah mendengar berita mengenai perang besar yang akan diadakan setengah bulan lagi. Sanur berkata dengan marah, setengah bulan lagi, dia mau berperang mati-matian. Dasar nggak tahu diri. Biarkan saja si bajingan itu mati. Paman Sanur, waktu kita sudah nggak banyak lagi. Cepat jual semua aset keluarga. Bisa jual berapa, ya jual saja. Abis itu, kita harus buru-buru meninggalkan kota.